warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ini mendung, nggak ngantuk? Oh, serius nggak ngantuk? Nyantar lagi? Nanti bobok setelah ini ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Absen dulu. Tadi yang izin untuk ikut kegiatan siapa saja? Andrian, oke. Izin Ahmad Andrian Nugroho, izin. Ahmad Hija Auladana, izin. Firman, oke, Firman izin. Nazrul sakit, terus Albi belum kembali ke sini, sakit ya Albi. Sinten malih? Oh iya, Alif. Oke. Terus sudah? Iqbal Fakih, oke. Maulana sakit. Sudah? Oke, sudah. Berarti ada beberapa anak yang hari ini izin karena ada kegiatan diklat pramuka ya? Oke. Kalian kesehatan dan beberapa ada 2 anak sakit ini. 2 anak sakit ya. Kita doakan saja yang sakit semoga segera diberi kesembuhan ya. Yang ada acara semoga acaranya diberikan kelancaran. Oke. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran hari ini itu melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa? Apa? Mua? Oke, interaksi antar dua muatan. Kita pernah
belajar itu kan? Oke, sebentar sedikit mengulang. Kalau ini ada dua muatan yang sejenis, apa yang terjadi? Saling menolak. Kalau berlainan? Oke. Nah, anak-anakku sekalian semuanya bawa bolpen dan buku tulis kan? Oke. Kalian menulisnya sudah pakai bolpen, bukan pakai pensil toh? Nah, saya tanya, ketika kalian menulis menggunakan ballpoint di kertas, kenapa kertas tintanya kok tidak ini apa namanya bahasa kita leder atau tidak beleber kemana-mana? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Apa Nasrullah? Karena ada tarik menarik antara apa menurut kertas dan bolpen atau kertas dan tinta? Kertas. Ada yang punya pendapat lain? Fahrial Anangku Rijal? Angkat tangan, tidak. Ada yang punya? Ayo kelompok ini? Tidak ada? Kertas menyerap apa? Menyerap tinta. Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Sudah cukup dua jawaban itu? Ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Kalian sudah berpikir ke arah sana ya, ada tarik menarik, kemudian karena diserap dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas tentang materi hari ini itu dengan eksperimen ya. Nah, sebelumnya apa sih tujuan kita belajar hari ini? Supaya apa, Reki? Supaya pintar katanya Reki Megantara ya. Berarti kalau nggak belajar sama saya nggak pintar? Pintar. Nah, materi kita itu masih kaitannya dengan listrik statis. Fokus kita nanti pada hukum Coulomb. Nih, dia. Iya, Coulomb. Nah, tujuan kita nanti kalian diharapkan mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Coulomb. Berikutnya apa? Menghitung besarnya gaya Coulomb. Terus kemudian terus apa lagi? Iya. Jadi mudah-mudahan nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa tercapai. Baik anak-anak, untuk memulai eksperimen ini kalian sudah duduk berkelompok tetapi belum pada kelompok masing-masing. Ini mau saya pindah tempat duduknya, saya acak, nggih? Saya yakin semuanya nanti bisa. Oke. Gak usah takut, gak usah tegang ya. Kita belajar, bukan ujian ya. Nah, ini dua ini pindah depan sini ya. Renjiro ke sini ya, Renjiro betul ya. Sini, sini. Tukar sama dia. Sultan. Sultan beda sama Nasrullah. Rafli ya. Nasrullah yang kelas mana? Kece. Wajahnya hampir mirip. Rafli maaf, keliru. Kakak beradik ya. Untung saya tidak keliru Rangga dan Rama ya. Lanang Rijal. Tukar sama ini. Setia. Pindah kemana? Pindah keluar kelas. Ini tukar sama Megantara aja. Tukar sini. Sudah di situ saja. Silahkan kursinya hadap-hadapan dulu. Ya. Sampun? Kalau sudah, perwakilan setiap kelompok ke depan ambil LKPD-nya.
belakang kita ini hadapnya boleh hadap ke depan dulu untuk melihat. Nanti kalau kurang jelas langsung bertanya apa yang harus dilakukan. Oke? Udah? Ke depan semua, hadap dulu ke sini. Di LKPD itu silakan dibaca dulu petunjuknya. Kalau sudah dibaca nanti langsung ke langkah kerja di Pirsani itu. Kita pakai virtual lab saja ya, karena tidak punya banyak laptop untuk masing-masing kelompok. Juga tidak diperkenankan membawa HP dan laptop. Jadi lihat TV saja. Nah, nanti tugas setiap kelompok adalah mengisi sesuai yang nampak di TV. Ojo sama uang aja. Takut saya nanti kamu ketiduran. Ya. Ini dilihat, nanti tinggal ditulis berapa F-nya. F itu apa? F dalam di Pirsani tabel satunya. Ya, di tabel 1 ada Q1, Q2 dan R. Tugas kalian nanti mengisi berapa F-nya dan jenis interaksinya. Bisa dimulai untuk tabel 1 ini. Silakan dilihat di depan. Ini di situ ada Q1-nya plus 2. Jadi ini saya buat Q1-nya plus 2. Nih. Oke, plus 2 ya. Berikutnya Q2-nya itu plus 10. Dah. Jaraknya di situ 2 cm. Ini saya geser ke sini 2 cm. Tugas kalian menulis berapa gayanya ini. Ada 2 tulisan, force on Q2 by Q1 sekian nilainya ya. Kemudian berikutnya ada force on Q3 juga sama. Ini ditulis satu aja di F di tabel itu. Tugasmu adalah menulis F-nya. Paham dong, Batin? Ya, silakan ditulis di tabel sini F-nya berapa. Kemudian jenis interaksinya itu apa? Hah? Iya, oke, F-nya itu kan ditulis. F-nya berapa? Yes. F-nya berapa? 400. Nah, itu ditulis. Ya, ditulis. 400 berapa itu? Nah, oke, ya. Ditulis di sini di tabel ini. F-nya iya. Oke, F-nya berapa? F-nya itu berapa? 400 sekian itu. Interaksinya apa? Tanda panahnya kan itu apa, menunjukkan apa? Gitu kan? Menolak kan? Berlawanan. Ya, tolak menolak ditulis itu interaksinya. Sudah atau belum? Sudah. Kelompoknya Reki sambut? Sudah. Ini kan gambarnya kalau berlawanan begini berarti apa? Tolak. Ini kan muatannya sejenis sama-sama plus. Berarti mesti interaksinya. Sudah? Oke, data 1 sudah. Berikutnya data kedua. Itu ada plus 6. Iya. Oke, sama plus 10. Jaraknya masih 2 cm. Nah, silakan ditulis berapa itu gayanya.
dua-dua yang itu. Nah, ini tadi ditulis ya. Sampun? Sudah semuanya ya. Berikutnya yang 3. Berapa Newton itu? Berapa Q-nya itu? Oke, plus 10. Dah. Ini. Dilihat juga, lihat ya. Q-nya sama, gambarnya sama ya warnanya. Itu tulis F-nya berapa itu? Sama-sama 10, tapi nomor 3. Dalam. Bisa nomor 3 ini kita menolak. Semua tarik tolak menolak itu kan sejenis semua. Siap. Sama. Ini kan masih sama-sama positifnya. Sampun? Sudah? Oke. Berikutnya kalau sudah masuk ke tabel 2. Sudah bisa ini? Oke. Tabel 2 yang pertama Q1-nya berapa itu? Oke, min 8. Dan plus 10. Jaraknya berapa itu? Oke, udah. Silakan ditulis gayanya, dilihat tanda panahnya, menandakan itu apa interaksinya. Kerja yang sungguh-sungguh berkelompok saya nilai ya. Jadi nilai kerja kelompok kalian itu saya ambil dari pengamatan. Ya. Oh iya, Mas, silakan diperhatikan. Di situ ada R kuadrat, nggih? Berarti tolong dikuadratkan sendiri R-nya. Ya? 2 kuadrat berarti. Oh iya, ada yang lupa. Nanti eksperimen kalian maksimal selesai setengah 10 ya, sampai mengerjakan LKPD. Jadi setengah 10 waktunya sampean. Berarti kurang lebih 25 menitan. Maksimalnya 30 menit, berarti setengah 10 lebih 5 selesai. Ada? Kuadratnya berapa? 2 kuadratnya berapa? Sudah? Sudah dikuadratkan belum jaraknya? Jangan lupa, iya dikuadratkan. Sudah? Sudah. Oke. Iya, lanjut ke data nomor 2. Ini masih sama, jadi yang diubah adalah jaraknya. Jaraknya menjadi berapa senti itu? 4. Jadi dari 2 menjadi ini saya geser dulu. Jadi 6. Oke. Silahkan dimasukkan nilai F-nya. Nanti kalau misalkan mau tanya ini gimana rumus hukum kolom biar anak-anak nulis itu kok boleh ya, nggak usah takut tanya, apapun bisa ditanyakan. Misalkan mau tanya ini bisa dituliskan rumus hukum kolomnya di papan tulis gitu ya, biar anak-anak yang presentasi menulis. Sudah? Berikutnya data nomor 3 di tabel 2.
Ini R-nya menjadi berapa? 6. Nih yuk, kalau Q1-nya pada jarak 2 cm ini digambar, berarti Q2-nya harus geser ke angka berapa? Supaya R-nya 6. 8. Iya, 8. Udah? Coba diamati, ini makin jauh apa makin dekat? Oke. Jadi ini ada kaitannya dengan jawaban pertanyaan di halaman berikutnya. Jadi tolong diperhatikan. Kalau tadi makin dekat bagaimana, makin jauh bagaimana. Pun silahkan ditulis itu berapa. Septia Fajar Andra mana? Oke, kerja yang bagus ya. Berapa itu? Ayo ditulis. Sudah? Kalau sudah langsung halaman berikutnya dikerjakan tugasnya. Yuk, silahkan dibaca. Boleh nanya-nanya ke saya nanti. Ya susah. Maka dari itu karena susah dipikir berempat. Sini. Di situ jawabnya. Karena susah maka dipikir berempat. Galang ini ya, galang kan? Galang nggak mikir. Ayo, nggak mikir nilainya nanti sedikit. Harus bantu mikir. Ayo nih cepat. Lapar? Ya nanti habis ini makan. Belum sarapan? Ya ada di situ. Di sini ayo. Tadi tak ambil. Dilihat datanya. Kalau jaraknya ini bagaimana? Bagaimana gaya kolom yang terjadi dengan adanya perubahan jarak antar muatan? Tadi kamu bersama di sini tabel 2 nih. Lihat tuh. Jaraknya makin apa ini? Terus gayanya makin apa? Jaraknya makin jauh, gayanya makin dalam. Jenis muatan tadi itu Q1, Q2, ada plus ada min, itu namanya jenis muatan. Reki bersuara dong. Mana idenya? Memengaruhi Bu ya. Apakah jenis muatan memengaruhi kesabaran daya? Enggak. Iya. Min plus itu mempengaruhi guys. Kan jenis muatan itu hanya ada 2 toh, min dan plus. Ada nggak pengaruhnya tadi? Apa pengaruh min Ada plus? pengaruh kalau menolak. Itu jenis interaksinya. Tapi mempengaruhi besarnya enggak? Enggak. Berarti tidak memang. Apa ya? Tadi ini dilihat di tabel 2. Di tabel 2 itu kalau jaraknya berubah, maka gaya kolomnya berubah apa enggak? Di tabel 2 itu berubahnya makin besar atau makin kecil? Bersani mau tabel 2 nih wow. Tabel 2 tadi. Di tabel 2 ini kan jaraknya berubah dari kecil menjadi besar. Kalau jaraknya makin jauh, gayanya makin apa? Makin apa? Makin kecil. Jadi tulis gitu aja. Pengaruh jarak terhadap gaya yaitu makin besar jaraknya, gayanya makin kecil. Begitu juga sebaliknya. Terus tabel ini, kalau tabel ini itu menunjukkan muatan. Kalau muatannya berubah dari kecil ke besar toh, gayanya makin kewaliannya tabel 2, kebalikannya. Rupa-rupanya merasa sulit ya? Ya, kelompoknya Raffi. Iya, iya 4, terus berapa ini? 16 ini. Sekarang lihat jawab ini. Bagaimana gaya kolom yang terjadi perubahan jarak? Jaraknya ini berubah enggak? Dari kecil ke besar apa besar ke kecil? Besar ke kecil. Kalau jaraknya berubah dari kecil ke besar, gayanya menjadi bagaimana? Kecil. Itu di sini. Apabila jaraknya berubah, maka besarnya gaya kolom juga berubah. Makin
besar jaraknya, gaya kolomnya makin nulis wes ya, paham? Berikutnya ini dilihat bagaimana gaya kolom terjadi di mana. Besar muatan ini tabel 1 dibersani. Nah, tabel 1 ini berubah toh muatannya, jaraknya bagaimana? Sama. Ini berubah dari kecil ke besar apa sebaliknya? Kecil ke besar. Kalau ini berubah dari kecil ke besar, gayanya menjadi berapa? Bagaimana? Lebih besar. Besar. Ini untuk jawaban yang nah, dah. Terus yang ini jenis muatan itu ada apa? Min plus toh. Nah, mempengaruhi enggak sama besarnya? Pengaruh? Pilih? Pengaruh enggak tadi? Pengaruh enggak? Enggak kan? Berarti ini memang tidak ada pengaruhnya. Nah, terus tulis bunyi hukum kolom dibersani di bukunya ini. Rumusnya tulis dari situ. Oke? Ini hitung sebisanya. Nah, boleh ya wes, itu kan kalimatmu boleh. Sekarang ini tabel 1 dibersani. Ini dari tabel 1, dilihat tabel 1-nya. Ayo galang sini mendekat. Oh, makin jauh jarak, ikatannya makin lemah. Maka tidak bisa berdiskusi. Mendekatlah. Sebentar. Tabel 1. Mana tadi tabel 1-nya? Dibersani di tabel 1 ini jarak muatannya tak berubah ini. Ini tetap muat sebentar ya, Q1 nya berubah, Q2 nya tetap, jaraknya tetap. Apabila Q1 nya diubah dari kecil menjadi besar, gayanya makin jadi gayanya mengikuti besarnya muatan. Muatannya tambah besar, gayanya tambah besar. Pripon? Gimana Rek? Nah ya. Betul. Q2 kok Q1 Q2 Q1 Q2 ini salah ini. Q1 Q2. Dikali tadi dulu. Iya. Ini. Muatan listrik yang akan berdekatan melalui interaksi. Bukan. Ini dilihat dari tabel 1, dibersani tabel 1-nya. Nah, dilihat di tabel 1, tengah agak tengah biar kelihatan diskusi. Nah, siapa yang berubah di tabel 1? Siapa? Siapa yang berubah nilainya? Datanya dulu. Siapa yang berubah nilainya? Q1 kan, muatannya berubah. Kalau muatannya berubah, apa yang terjadi? F-nya juga berubah. Ini berubahnya dari besar ke kecil apa kecil ke besar? Kecil ke besar. Kalau ini berubah dari kecil ke besar, gayanya menjadi bagaimana? Besar, bertambah besar. Jadi apa hubungannya muatan dengan gaya? Kalau muatannya salah satu atau dua-duanya, apabila salah satu muatan atau dua-dua muatan ini diperbesar, maka gayanya juga makin besar. Jawab nih. Tabel 1 dibersani, ini jawabnya lihat tabel 1. Mana tabel 1-nya? Tabel 1, dilihat muatannya. Ini pengaruh muatan. Nah, ada Q1, Q2. Q2-nya tetap, jaraknya tetap. Q1-nya berubah?
Dari besar ke kecil apa sebaliknya? Kecil ke? Nah, akhirnya berubah dari kecil ke besar. Gayanya menjadi bagaimana? Berubah dari kecil ke besar. Ini artinya apa? Apabila muatannya diubah atau apabila muatannya diperbesar, gayanya juga bertambah besar. Ngono jawab. Sebaliknya, muatannya diperkecil, gayanya menjadi kecil. Ngono wes. Ya, betul. Kayak muatannya Diperiksa. Ini berubah apa enggak? Dari besar ke kecil toh. Kecil ke besar apa besar ke kecil? kecil ke besar. Ini gayanya juga bagaimana? Menjadi. Jadi kalau muatannya diubah menjadi lebih besar atau jika muatannya diubah menjadi lebih besar, gayanya menjadi mengikuti muatan. Nanti kalau sudah selesai dulu maju presentasi sebisa nih. Jadi kalau jenis matanya tidak mengungkapi karena apa Bu? Itu buat apa? Kesimpulan. Iya, nanti buat kesimpulan Yosip. Ini yang ini loh, tidak mempengaruhi. Iya, betul. Tidak mempengaruhi karena apa? Bukan kan jelas nih. Tidak mempengaruhi karena apa? Besarnya gaya dipengaruhi oleh besarnya muatan dan besarnya jarak, bukan jenis muatan. Kenapa? Tadi muatannya berubah. Sabar, jangan marah-marah. Enggak marah, siapa yang marah? Sama awet muda maunya enggak marah. Di Persani tabel 1. Di tabel 1 itu muatannya itu tabel 2. Ini muatannya berbeda toh. Ini sejenis. Pengaruh enggak gayanya? Tetap positif toh? Yang pengaruh itu kan besarnya ya. Berarti tidak mempengaruhi kan? Menjawabnya ngono dok. Tidak mempengaruhi. Aku tunggu caca balik. Tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena Angkanya beda. karena itu. Karena gaya kolom dipengaruhi oleh apa? Angka. Muatan dan Gimana? Tidak. Ini jawab tidak. Loh. Ini muatannya berlainan jenis, min dan plus. Ini sejenis plus. Gayanya tetap sama, plus semua. Ya kan? Berarti ini tidak dipengaruhi. Karena kenapa? Gaya kolom itu hanya dipengaruhi oleh muatan dan jarak. Ini muatan dan ini jarak. Wes ngono. Ternyata ini tidak. Kenapa? Karena yang mempengaruhi hanya ini, muatan dan jarak. Jadi kenapa? Tidak, karena gaya kolom dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak antar muatan. Nah, ditulis. Ayo 5 menit lagi ya. Sini. Ini nanti ki, ruang terapi. Tabel 1. Tabel 1. Bagaimana pengaruhnya muatan terhadap gaya? Nah, sini kan muatannya tambah besar toh. Apabila muatannya tambah besar, gayanya bertambah besar dan sebaliknya. Jelas. Waktunya hampir habis. 2. Dalam. Kenapa? Gak ada suaranya Bu. Kamu bersuara ya? Dalam.
tambah besar. Muatan nomor 2. Muatan. Jika muatan bertambah besar, gayanya juga akan semakin besar. Muatan nomor 2. Jika muatannya bertambah besar, gayanya juga besar. Begitu juga sebaliknya. Besar. Hati-hati ya, kamu jadi mantu nih nanti. Gaya juga besar kan gayanya. Gayanya juga bertambah besar. TK. Atau mau anakku saya tahu saya lahir. Udah. Ayo dielang-elang ini diskusi. Nah, sekarang. Lagi jarak muatan dilihat tabel 2, ini data tabel 2, ini tabel 1. Jika jaraknya bertambah besar, jika jarak muatan tambah besar, gayanya tambah kecil. Sebaliknya tulis ini garap. Sama nih, nggak ada pertanyaan lagi. Pak Rian, Galang, oh ditulis. Ini gimana? Berubah bertambah besar ini nilai ini. Oke, ini maksudnya iki. Jika muatan berubah, maka gayanya juga akan berubah. Maksudnya berubah piye? Jika muatannya itu besar, bertambah besar, ngono lho. Karena kok ditekoni bingung. Maka gayanya akan besar juga. Buat kalimat yang menarik sendiri nanti. Oke, tidak loh ya ini. Oke, terus saya nih, bunyi hukum Coulomb. Mana? Ini loh, jadi hukum Coulomb ini gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua muatan. Tulis gaya tolak menolak atau gaya Coulomb dipengaruhi oleh gaya Coulomb besarnya muatan dan kuadrat jarak. Ini hati-hati, ini salah, ini belum dibetulkan, ini 1 kedua ya. Wes ngono. Saya gini rumusnya. Ayo, sudah sampai kesimpulan, ayo. Saya tambah 5 menit lagi untuk buat kesimpulan. Nomor 5 nih, Bu. Bentar. Ada apa, Bu? Boleh pinjam catatannya ini. Hukum Coulomb. Ya, cepetan tulis. Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua muatan. Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak. Saya bingung, mana yang manggil tadi? Iya, ini tulisnya, yang ditulis ini Q1 ya. Q1, Q2. Keterangan. Q tadi apa, Q? Ya, tulisan mana? Bentar. Nih ya. Nah, yang ini. Terus saya nanya kayak gini. Wes. Antar dua muatan.
sebanding dengan besar muatan Ini nanti kalau betul sekali, ini dijadikan meter dulu. Satu mikrokulum sama dengan 10⁻6 kulum. Nanti ini nggak usah dijelaskan pas presentasi ya, nomor 6 nggak usah. Wes, K-nya itu 9 kali 10⁻9. K-nya ini nilainya 10⁻9. Ya. Dan berbanding terbalik dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. jadi 1/2 dikali Nomor 6 nggak usah digarap, nggak apa-apa. Langsung buat kesimpulan aja. kuadrat jarak. Bismillah, nggak apa-apa. Ini nggak usah digarap, nggak apa-apa. Langsung buat kesimpulan. Kesimpulan mau apa kira-kira dari percobaan tadi? Tadi kan hanya mengubah jarak sama muatan. Hubungannya sama gaya apa? Gitu dok kesimpulannya. Gimana? Buat kesimpulan, nomor 6 lewati. Nomor kesimpulan. Langsung buat kesimpulan. Langsung buat kesimpulan aja. Langsung, apa kesimpulannya? Tadi percobaannya hanya mengubah muatan dan mengubah jarak. Apa hubungannya dengan gaya? Wes gitu dok. Apa? Apa? Semakin besar muatan besar maka yang dihasilkan semakin besar. Oke, terus Jika muatan besar kecil jika jaraknya betul besar, maka yang jangan ditulis. Oke, berarti kesimpulannya apa? Besarnya gaya kulum sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. ikut tak? Wes, kesimpulan. Langsung ke kesimpulan. Bikin saya ketawa. Bisik-bisik kelompok. Jadi apa? Tadi eksperimen itu apa? Tadi gimana? Apa yang mempengaruhi gaya tadi di eksperimen itu apa? Yang mempengaruhi muatan sama apa? Jarak. Berarti apa? Kalau muatannya diperbesar mang jaraknya piye? Gayanya mang piye? Sik aku tanya. Ngono tok. Gimana? Kalau muatannya diperbesar jaraknya gayanya tadi bagaimana? Besar apa kecil? Nah, berarti gaya kulum dipengaruhi oleh gaya kulum sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ditulis gaya kulum sebanding dengan garap kafeku. Ayo, apa? Apa lagi? Iki kamu diperhatikan. Gaya kulum sebanding dengan besarnya muatan. Waktunya habis. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ayo kesimpulannya nih. Ayo sampai kesimpulan. Kenapa lagi? Lupa lagi. Padahal ada berapa ini kepalanya? 4. Yang itu kenapa? Besar gaya kulum sebanding dengan sendiri sampai waktu ini. Sebanding dengan apa? Besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan selesai. Belum. Astagfirullah. Kuadrat jarak.
Kuadrat jarak. Iya, iya. Oh bisa. Dari kali terbalik. Apa? Kuadrat jarak. Tulis lagi. Yang rapi. Siap. Oke kena. Sip, sip ya. Pakai ini ada kalimatmu, kalimat sendiri bagus, tidak apa-apa, betul itu. Iya. Aku jadi gemes, gemes, gemes. Bimbing kerjanya aku bikin gemes. Mana? Ya gimana? Langsung kesimpulan ini suka segera langsung kesimpulan aja. Kesimpulannya apa? Tadi eksperimen itu menggunakan apa dan apa? Muatan dan sudah? Oke, kelompok ini sudah selesai. Ayo kelompok lagi. Oke, sudah. Tinggal 3 kelompok. Kesimpulan langsung apa? Tadi eksperimen itu menggunakan apa ini? Mati ya? Mana remote-nya tadi ya? Remote-nya tadi TV mana? Besarnya gaya kolom dipengaruhi oleh besar muatan, kamera hilang suaranya. Berarti nggak bagus itu. Sudah? Semuanya sudah? Oke. Lelah ya berpikir banyak? Enggak? Seru? Oke. Sekarang waktunya presentasi. Kalau masih pikirannya agak panas, boleh berdiri, renggangkan badannya, rentangkan tangannya, gerakkan. Boleh beri. Takutnya kalau duduk, kelompok lain presentasi, orang lain bobok. Gimana itu? Gak enak kan? Kenapa? Kenapa? Sudah hilang ngantuknya? Masih panas kepalanya? Panas? Padahal mendung kan ya? Dibilangin Reiki Cloud Production every day. Lihat ini. Yes, ini loh, lihatin biar semangat. Saya suka lihat ini, jadi kalian harus suka juga. Ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng? Nggak usah insecure, kalian juga ganteng-ganteng. Ini yang suka paskibra, keren banget menurut saya. Iya, keren kan? Ini Indonesia ini. Tuh, ayo biar nggak bosan lihat ini dulu. Iya, ini mau saya perbesar. Ini ya, gimana ini memperbesar ya? Terima kasih tutorial singkatnya. Keren kan? Cukup, enough.
keren ini. Wes, nanti nontonnya kita lanjut setelah pembelajaran ya. Oke, ayo kelompok siapa tadi yang mau presentasi lebih dulu? Oke, kelompoknya Regi dan kawan-kawan. Ayo tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan biar semangat, biar semangat. Yuk. Ayo semangat. Oke, salam dulu ya, jangan lupa. Salam. Yang lain saya minta untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang tampil ke depan. Oke? Siapkan. Ya maksimal 5 sampai 7 menit ya presentasinya, nggak usah lama-lama. Oh, 2 menit bisa? Luar biasa kelompok pertama ini, kasih tepuk tangan. 2 menit. Ini presentasi super kilat ini kayaknya ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan, langsung pada intinya saja, enggak apa-apa. Jika makanan bertambah besar, hasilnya juga tambah besar. Apakah jenis makanan yang saya kaya tolong tidak mempengaruhi karena besarnya makanan yang dipengaruhi oleh negara. Nanti kalau presentasi itu langsung intinya aja. Dari percobaan kami di tabel 1, tabel 2, misalkan gitu, tabel 1 ini muatan sejenis, tolak menolak, gayanya juga tambah besar. Tabel 2, sebutkan di tabel ini aja. Ini kan tambah besar loh, makin tambah besar, muatan tambah besar. Ini tolak menolak. Ini muatannya tetap, jaraknya berubah. Ininya tambah kecil. Silakan kelompok bertanya, ayo tadi. Tanya. Silakan tanya. Tadi tak minta tanya apa? Tadi? Silakan. Suruh nuliskan ini. Mas Cucu, tanya. Mana Mas Cucu? Ini Rizal juga. Loh, kok namanya ganti Cucu? Namanya lo keren, Fahrian Lanangku Rizal, ganti Cucu. Ayo, Mas, silakan. Tuliskan rumus gaya rumah wisata. Oke. Ini coba spidolnya, cari yang bisa. Oh itu sudah. Persani, diperhatikan. Ini tadi sudah selesai kelompok ini. Nanti kalau teman mau presentasi, coba tanya, misalkan apa hubungannya gaya kolom dengan ini, tanya ini, mengapa jenis muatan tidak mempengaruhi gaya kolom? Gitu. Ya, tanya ini. Ya tadi, mengapa jenis muatan tidak mempengaruhi, ya? Agak minggir, temannya nggak kelihatan yang duduk. Iya. Ya? Kenapa? Dari hasil eksperimen percobaan tabel 1, muatannya diubah dari kecil menjadi besar. Nah, gayanya berubah menjadi juga semakin besar. Karena muatannya sejenis, tolak menolak. Jadi ini. Ini diubah besar, ini berubah, ini tolak menolak karena sejenis muatannya. Nah ini tetap, H-nya tetap, jaraknya berubah. Ini juga
Ini berubah besar, ini berubah kecil. Ini tarik menarik kenapa? Berlang. Sudah? Apa belum? Oke. Sudah. Nah, itu tadi pertanyaan dari kelompoknya Lanang Kurijal. Itu. Sak keterangannya Mas itu. Oh, kurang itu. Ada lagi yang mau tanya? Nanti tanya. Udah ya, katanya tadi singkat. Sudah? Wes. Silakan ditutup. Salam dulu. Kasih tepuk tangan atas keberaniannya tampil pertama kali. Mau kemana berdiri? Mau tampil? Oh ya silakan. Sudah sangat semangat wes menuju ke depan. Ayo silakan. Kasih semangatnya dong. Kasih semangat biar temannya ini juga tambah semangat. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang keras sok, kedengaran dari belakang. Pak itu loh. Ya. Muatan juga kecil besar, gayanya lebih besar. Semangatnya mana? Kenapa loyo? Belum sarapan? Oh, belum sarapan. Kok sama ya? Interaksinya Oh, diperhatikan tabel 1. Ini kelompoknya bahas tabel 1. tabel 2 muatannya tetap, gayanya juga besar, gayanya juga lebih kecil, interaksinya tarik-menarik karena gayanya gede. Oke, gitu saja. Ada yang mau tanya? Silakan. Oh, ini temannya mau tanya. Mengapa jenis muatan tidak mempengaruhi sangat kolom? Tidak, karena besarnya gaya kolom dipengaruhi oleh muatan dan gaya. Kamu bertanya Apa muatan dan? iya. Apa? Gaya apa jarak? Jarak. Coba diulangi. Karena besarnya gaya kolom dipengaruhi oleh muatan dan jarak. Gelo. Jelas? Pripun? Oh, tanya. Silakan tanya. Tuliskan bunyi hukum kolom. Ini tulisnya apa benar-benar? Bunyi. Linda. Bunyi kolom adalah tuliskan. Bunyi hukum kolom bacakan saja. Dibacakan saja. Sepeda lihat tadi mana? Oh, nggak usah tuliskan lagi. Daya tarik menarik atau daya tolak menolak antara kedua benda yang bermuatan listrik akan sebanding dengan besar dengan dua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat antara kedua benda. Sudah? Sudah tidak tanya? Mato? Tidak. Kami satu. Bicara lagi. Udah. Tepuk tangan. Oke, sudah ya. Saya kira cukup 2 kelompok itu dulu yang mewakili karena waktunya juga sudah mau habis. Sekarang silakan dilihat ini. Dari hasil eksperimen kalian, dari presentasi kalian itu sudah sangat bagus sekali ya. Meskipun awal-awal tadi sempat
bingung, sempat trouble ya. Ya. Nih coba, ini mengingatkan kembali. Ini matikan aja wis, bawaan keluar. Apa itu? Ini mengingatkan kembali. Udah. Jadi tolong diperhatikan TV-nya. Kemarin kita sudah belajar tentang benda. Ada benda netral, ada bermuatan listrik positif dan bermuatan listrik negatif. Sudah. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang bagaimana kalau benda-benda itu digosok, ya toh? Nah, ini. Coba ini contohnya. Perhatikan ini. Jika keduanya digosok, maka elektron dari rambut atau pot plastik sehingga rambut atau pot akan mengubah positif. Nah, ini contoh kemarin benda-benda ketika digosok dan menjadi bermuatan listrik. Nah, nih contohnya ini juga ada penggaris, ada rambut. Nah, kemarin sudah. Ingat. Jadi karena ada dua benda berinteraksi ketika digosok tadi loh ya. Misalkan penggaris tadi digosok dengan rambut, mampu menarik apa? Kertas. Nah, sehingga nanti apa yang terjadi? Maka dari kedua benda tersebut akan timbul gaya. Gayanya bagaimana tadi? Oke, dan oke ya, jika terjadi, nah ini dia. Gaya yang muncul jika terjadi tarik menarik disebut gaya tarik. Kalau tolak menolak disebut gaya tolak. Nah, besarnya gaya tarik menarik dan tolak menolak itu dibahas dalam hukum Coulomb. Nih, hukum Coulomb. Di orangnya, ganteng enggak orangnya? Ganteng di zamannya, ya. Nah, ini dia bunyinya. Jangan dibacakan yang keras, ayo. Nah, ini rumusnya yang sudah dituliskan oleh teman kalian. Ini adalah gaya. Namanya gaya Coulomb atau gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak atau gaya elektrostatis. Besarnya atau sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini apa? Artinya adalah gaya Coulomb itu dipengaruhi oleh K, konstanta elektrostatis yang nilainya selalu konstan. Berapa? Oke. Dan dipengaruhi pula oleh besarnya dua buah muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini rumus ini itu kalau dijabarkan, maka gaya elektrostatis besarnya itu sebanding dengan muatan, sebanding dengan besarnya dua muatan ini, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi, kalian isi di LKPD. F dipengaruhi oleh Q1 dan Q2. Jika salah satu atau dua-duanya Q ini diperbesar, maka F-nya juga akan besar dan sebaliknya. Tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau jaraknya saya berbesar, maka F-nya mengecil. Atau kalau jaraknya besar, ikatannya LDR ikatannya. Oke, apa itu LDR? Pokoknya jaraknya adoh, ngono toh? Ya, wis. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelaskah? Jelas atau blas? Oh, bagus sekali, jelas gitu ya. Semoga tenanan jelas ya. Oke anak-anak, dari apa yang sudah kalian lakukan tadi, kemudian dari penguatan dari materi yang saya tampilkan tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa gaya tarik menarik atau tolak menolak dipengaruhi oleh apa tadi? Yang pertama yang
tintanya tidak leder, tidak apa bahasa Jawa nih? Itu kenapa? Karena adanya gaya tarik menarik antara tinta dengan kertas. Kebayang kalau tolak menolak bisa menulis kita? Tidak. Oke. Dah, jadi kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini terkait dengan hukum Coulomb tadi adalah bahwa gaya elektrostatis dipengaruhi oleh satu, besarnya muatan, dua, dipengaruhi oleh jarak. Oke. Baik anak-anak, saya kira materi kita sampai di situ. Tiba waktunya, tadi kan sudah mengerjakan LKPD toh? Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita tes. Post tes. Oke? Siapkan kertas, apapun kertasnya, kecil besar nggak masalah. Ya. Satu aja, tak kasih soalnya nggak banyak-banyak. Oh enggak no, individu. Tadi kerja kelompok sudah saya nilai. Sekarang kerja individu. Ini kelas kertasnya lebih panjang, bagi dua. Gitu kan? Gak apa-apa, tulis di sini nggak apa-apa. Ini kamu, nah, ini nggak apa-apa, wes kamu ini. Oh itu potong aja nggak apa-apa, wes. Waktunya nggak lama loh ya, satu soal 5 menit. Itu soalnya sudah saya tampilkan, silahkan dicoba. Sebisanya, nggak usah beti. Nggak apa-apa. Sebisanya, yuk. Ya kasih nama, kasih kelas. Pura-pura cerita nggak apa-apa, wes. Pura-puranya bisa. Bagi satu orang satu kertas ya. Yuk, langsung jawaban sebisanya. Sengopok aku bilang sudah, mari nggak mari udah. Nanti aku bilang sudah gitu ya. Langsung diketahui apa? Selesai, nggak selesai kalau saya bilang sudah ya sudah. 3 menit lagi. Kenapa? Kaget? Stop. Semua orang mau kumpul nggak usah khawatir. Kumpulkan aja nggak apa-apa, kosong nggak apa-apa. Nggak usah takut, nggak bisa kosong kan nggak apa-apa. Pokoknya nanti ketika saya bilang dikumpulkan ya dikumpulkan. Nggak apa-apa. Udah Sultan, dicoba. Iya. Sebisanya, nggak bisa kok dikumpulkan kertasnya. Ya 10 9. Ayo satu kelompok persatu kumpulkan. 8 7 6 per kelompok silakan dikumpulkan. 5 selesai. Yuk. 1 silahkan dikumpulkan. Saya minta tolong dikumpulkan di depan. Ayo. Go. Kumpulkan. Udah habis waktunya. Ayo. Kelompoknya Lanang, Ku, Rijal, Raffi, Sultan.
kasih nama ini, kasih nama ini belum. Wis tau kok namamu mesti. Ini sudah Sultan Maulana Iqbal sudah. Oke, sampun. Oh ya, sudah. Oke. Sudah ya. Oke, semuanya sudah mengumpulkan tesnya. Untuk pembelajaran kali ini kita upload dulu ya. Kalian tidak ada yang tidur, tidak seperti biasanya yang suka tidur. Ayo tepuk tangan. Saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kelas 9A. Hari ini belajar dengan sangat-sangat bagus sekali. Hari ini kita belajar hukum kulum. Nanti kalau kembali ke asrama, karena kita ketemu masih hari Kamis, tolong dipelajari materi berikutnya yaitu medan listrik. Oke. Ya, kalau begitu mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Silahkan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Jangan menarik ya. Menarik bukan? Menarik bukan? Menarik. Sudah. Silahkan duduk yang rapi, bukunya dirapikan pula. Silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, saya akhiri pesan saya habis ini istirahat. Yang belum makan tadi silakan makan, kalau masih ada sisa